Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 yang sudah saya bongkar di depan customernya. Di sini handphonenya mengalami error pada baterai. Sebenarnya user sudah minta untuk diganti baterai sekalian. Saya tawarkan untuk diservis baterainya atau diganti sekalian, user minta diganti. Tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana sebuah baterai, ciri-ciri baterainya error. Kita akan coba pasang baterainya terlebih dahulu. Dia akan restart, handphonenya ini restart hanya sampai logo. Tapi kita pastikan ini bukan karena tombol power, karena ketika saya tancapkan soket baterainya dia tidak nyala sendiri, berarti tombol power tidak mengalami short. Coba kita nyalakan, kita pencet tombol powernya. Handphone ini akan mengalami restart terus, jadi sampai logo mati, sampai logo mati, sampai logo mati. Ini bisa disebabkan baterai, bisa juga karena tombol power. Tapi tadi sudah kita pastikan bahwa tombol power tidak mengalami short karena kita pasang baterai di soketnya, dia tidak langsung menyala sendiri. Jadi bukan karena tombol power yang short, ini karena baterainya ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana mengatasi baterai ini. Ini bukan baterai ngedrop ya, ciri-cirinya hampir seperti ngedrop, jadi harus kita pahami, kita harus tahu ciri-cirinya ini baterai ngedrop atau bukan, karena dari fisik ini masih bagus, tidak ada gelembung atau kembungnya, baterai belum kembung. Coba kita colok dengan charger. Biasanya kalau kerusakan seperti ini, dengan dicolok charger handphonenya bisa nyala normal, tapi tanpa dicolok charger dia akan langsung mati lagi. Ya, ini dicolok charger restart, atau kita coba balik dulu, kemungkinan kabelnya kita balik. Sebenarnya sama saja, tapi mungkin ini karena kabelnya tidak ori, ada beberapa serat yang kurang bagus. Kita coba balik kabelnya, apakah bisa masuk sampai menu. Ciri-ciri yang kedua yaitu adalah seperti ngedrop ya. Jika dipakai sambil dicas dia bisa normal, tapi sekali dicabut chargernya dia langsung mati ya. Perkiraan seperti baterai ngedrop, jadi mungkin usernya takut kalau cuman diservis nanti bisa kambuh lagi, jadi minta langsung diganti. Tapi tidak masalah, yang penting sebenarnya baterai seperti ini masih bisa diatasi, karena yang rusak hanya sepele ya. Ya bener, sambil dicas dia langsung bisa nyala normal, dan ditunjukkan di sini prosentase baterainya 1% ya. Makanya tadi dipakai tanpa dicas dia tidak mau nyala, karena ditunjukkan di sini prosentasenya hanya 1%. Nanti kita akan cek melalui tegangan apakah prosentasenya benar 1% atau tidak. Ini kita lepas chargernya, kita tunggu sebentar, nanti dia akan mati sendiri tanpa kita matikan. Tapi langsung saja kita cek prosentase baterai melalui tegangan baterainya ya. Dengan avometer bisa kita perkirakan berapa persen sebenarnya isi dari baterainya ini. Kita cek dengan avometer, sekaligus kita cek juga di mainboardnya apakah terjadi short atau tidak. Kita siapkan avometer terlebih dahulu, kita arahkan di posisi ohmmeter untuk mengecek mainboardnya terlebih dahulu di konektor V-bed-nya. Yang negatif harus full geraknya, dan yang positif harus tidak ada pergerakan jarum sama sekali. Ya, tidak ada gerak jarum, berarti mesinnya normal, tidak short. Kemudian kita arahkan ke voltase DC volt, 12 DC volt. Kita tunjukkan ini ada 4 volt ya, di jarumnya menunjukkan 4 volt. Ini harusnya di atas 50% kalau menurut perkiraan. Tadi ditunjukkan di layar hanya 1%, berarti ini ada kekacauan dalam pembacaan prosentase baterai. Langsung saja kita lepas terlebih dahulu baterainya dengan kita kelupas melalui stiker di bagian warna oranye. Ini adalah alat untuk melepas dari baterai yang sudah disediakan.
Ada dua bagian ini, A dan B. Yang B nanti kita tahan, dan yang A untuk melepas atau untuk menarik baterainya, supaya baterai tetap utuh dan tidak ada cacat. Harus berhati-hati, dan juga kita jaga LCD nya jangan sampai terlalu ditekan. Ya, kita tarik seperti yang ini saja tanpa harus mencongkel-congkel ya, sudah bisa. Kita lepas dari isolatifnya dan baterainya utuh tanpa ada cacat sama sekali, aman jadinya. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu handphonenya, kita fokus kepada baterai karena ini kerusakannya adalah di bagian baterai yang menyebabkan handphone ini restart. Ini bisa terjadi di semua merek dan semua tipe handphone ya. Jadi semua merek dan tipe handphone banyak sekali yang mengalami seperti ini dan disebabkan oleh baterai. Di bagian atas ini ada sebuah komponen, ada sebuah PCB, dan ada satu komponen yang sering menyebabkan menjadi restart handphonenya. Oke, kita kelupas terlebih dahulu isolatifnya. Ini tertutup dengan isolatif supaya aman. Walaupun tertutup isolatif tapi masih tetap bisa kita buka dan kita perbaiki atau kita servis. Ya, sebenarnya ini tinggal ganti baterai saja sudah selesai. Tapi kalau masih bisa diservis, kenapa harus ganti baterai dengan biaya yang lebih mahal ya? Tapi tergantung customernya juga, permintaannya diganti ya nanti kita akan ganti. Tapi saya di sini hanya menunjukkan kerusakan biasanya baterainya ada di sebelah mana. Di sini ada komponen fuse atau sekring baterai berupa resistor besar, dan ini akan kita jumper langsung. Tapi perhatikan adalah dua kutub baterai ini harus kita perhatikan, jangan sampai tersambung atau terhubung langsung karena berbahaya. Kita akan jumper dua kutub fuse baterainya ya, bukan kutub baterainya tapi fuse baterainya. Tapi kalau kutub baterai kita hubungkan langsung, baterainya bisa short, paling parah bisa meledak ya. Ini adalah fuse baterai yang banyak menyebabkan handphone menjadi restart karena pembacaan prosentase baterainya menjadi kacau. Kita sambung dengan kabel jumper yang sebelumnya sudah kita lapisi dengan timah juga. Ya, kedua kaki kita hubungkan langsung saja seperti ini dan kita potong sisanya. Hanya seperti ini ya teman-teman, nanti kita akan buktikan kalau handphone ini bisa nyala tanpa kita colok cas, dan prosentasenya pun tidak seperti yang dilihatkan pada waktu awal, yaitu 1%. Ini sebelum kita colok cas sama sekali ya. Ya, ini penampakan kalau sudah di jumper seperti ini. Dan jangan lupa kita tutup lagi, kita kembalikan tutupnya seperti semula supaya aman, tidak terhubung dengan grounding atau dengan bodi handphone nanti ya. Kita rapikan baterainya terlebih dahulu, kita tutup, kita kembalikan seperti semula serapi mungkin, dan kita cek groundnya apakah bisa terhubung. Kalau ada sisa timah kita bersihkan dan kita rapikan supaya tidak menyentuh, karena ini baterai sangat berbahaya kalau positifnya sampai terhubung langsung dengan ground, baterainya bisa rusak dan juga bisa menyebabkan handphone juga konslet. Ya, isolatifnya langsung kita tutup saja seperti ini. Boleh ditambah isolatif lagi jika isolatifnya sudah tidak lengket, tapi ini masih lengket, nanti kita akan rapikan saja tanpa kita tambah isolatif.
Ya setelah dirapikan kita cek lagi di positif negatif baterainya masih mengeluarkan tegangan atau tidak. Kita cek lagi tegangan baterai dengan menggunakan avometer. Kalau tadi di 4 volt harusnya sama, masih tetap di 4 volt. Ya, masih di 4 volt. Tinggal kita pasang. Kita coba nyalakan tanpa kita colok dengan charger ya. Tapi tetap nanti handphone ini kita ganti baterai karena permintaan dari customer. Oke, langsung kita pasang soket baterainya. Kita pasang dengan presisi, kemudian kita nyalakan. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah bisa nyala tanpa kita colok baterai, dan prosentase benar ya, di atas 50%, bukan 1% seperti yang ditunjukkan. Jadi membuat prosentasenya acak ya tadi karena fuse-nya error. Kita coba charging 86% dan fast chargingnya jalan. Jadi karena fuse baterainya error menyebabkan handphone bisa restart, atau ciri yang lain kalau dipakai sering mati-mati sendiri atau dikeraskan volume musiknya tiba-tiba mati sendiri, juga karena disebabkan baterai error di fuse-nya ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.